malam. Bersama saya Giri Amzalik Leksi dan dua narasumber saya narasumber saya yang pertama berasal dari Lu Timur dan narasumber saya yang kedua berasal dari Toraja. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, saya mempersilakan untuk narasumber kita yang pertama yang berasal dari Lu Timur untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Haikal. Saya berasal dari Kabupaten Lu Timur, tepatnya di Kecamatan Burau dan di Desa Kalatiri. Oke, terima kasih. Dan saya memberikan kesempatan untuk narasumber kita yang kedua yang berasal dari Toraja untuk memperkenalkan dirinya. Ya, halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Titi Heriani. Biasa dipanggil Tita, umur 19 tahun. Saya berasal dari Toraja Utara, tepatnya di Kota Rantepao. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan membahas tentang objek-objek wisata yang ada di daerah kalian masing-masing. Apakah kalian bersedia? Bersedia dong. Ya, bersedia. Ya, kita mulai dari narasumber kita yang pertama. Kepada Saudara Haikal, tolong dijelaskan objek-objek wisata apa saja yang ada di Lu Timur. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa objek wisata yang sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan di Lu Timur. Salah satunya seperti air terjun Mata Buntu. Di sana itu terdapat air terjun yang dapat memejamkan mata. Dan juga sebelum para wisatawan mencapai puncak untuk melihat keindahan tersebut, mereka harus menaiki anak tangga yang senilai 200 anak tangga untuk mencapai puncak air terjun tersebut. Dan kepada narasumber kita yang kedua, Tita, tolong jelaskan objek wisata apa saja yang harus dikunjungi di Toraja. Ya, jadi Toraja itu sangat terkenal dengan kebudayaannya. Bukan hanya saja di Sulawesi ataupun di Indonesia, tapi mungkin sudah terkenal di mancanegara. Ketekeso adalah satu desa wisata di kawasan Toraja Utara yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Di dalam Ketekeso terdapat peninggalan purbakala berupa kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun. Selain itu, di dalam kubur batu yang menyerupai sampan atau perahu tersebut tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Hampir semua kubur batu diletakkan menggantung di tebing atau gua. Desa Ketekeso merupakan kawasan cagar budaya dan pusat berbagai upacara adat Toraja yang meliputi pemakaman adat yang dirayakan dengan meriah, baik itu Rambu Solo maupun Rambu Tuka. Beberapa makam adat di Ketekeso telah ditutup dengan jerusi besi untuk mencegah pencurian patung jenazah adat atau biasa disebut dengan tau-tau. Beberapa jenis jenazah dapat dilihat jelas dari luar bersama dengan harta yang dikuburkan di dalam petinya. Peti mati tradisional atau erong yang terdapat di desa ini tidak hanya berbentuk seperti perahu, namun juga yang berbentuk kerbau dan babi dengan pahatan atau ukiran yang menghiasi. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin saya kembali kepada narasumber yang pertama, pada Saudara Haikal. Mungkin dapat Anda jelaskan apa yang bisa menarik minat masyarakat untuk bisa mendatangi objek wisata yang paling terkenal di Lu Timur tersebut. Tolong dijelaskan apa saja yang membuat kita harus mendatangi objek wisata yang ada di Lu Timur tersebut. Ya, kalau menurut saya, mengapa para wisatawan harus berkunjung ke Lu Timur, utamanya di tempat-tempat wisata yang ada di Lu Timur, karena di Lu Timur itu sendiri, menurut saya, sangat berbeda dengan kabupaten yang lainnya, karena di Lu Timur itu masih sangat rindang dan juga pohon-pohon yang ada di sana itu masih sangat tertata dengan rapi dan juga suasananya itu sangat sejuk, sehingga ketika seseorang berkunjung di tempat wisata Mata Buntu contohnya,
mereka dapat merasakan kesejukan yang begitu alami yang tidak dapat ditemukan di tempat-tempat lain, terutama ketika seseorang wisatawan tersebut berkunjung ke Mata Buntu tersebut. Begitu. Terima kasih. Kembali lagi kepada narasumber kita yang kedua, Saudari Tita. Sama, pertanyaan yang sama, tolong dijelaskan. Hal apa yang membuat kita harus datang ke Toraja untuk menarik minat masyarakat mendatangi objek wisata tersebut? Tolong dijelaskan. Ya, jadi yang menarik para wisatawan datang ke Toraja yaitu karena kebudayaan Toraja itu masih sangat kental dengan adat-adat dulu, terutama pada makam di Toraja itu tidak seperti makam pada umumnya. Tata cara pemakaman warga bangsawan Toraja yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk melihat langsung liang makam yang ada di dalam batu gua. Ada ragam patung kayu yang menghiasi bukit makam. Bagi adat setempat, patung yang dibuat harus menyerupai orang yang sudah meninggal dan jasadnya dimakamkan ke dalam batu. Setiap keluarga memiliki tempatnya sendiri di dalam bukit. Begitu juga dengan penataan patung kayu. Jika mereka saudara dan memiliki ikatan keluarga, patung-patung tersebut dijejerkan dengan leluhur yang lebih dulu meninggal dunia. Mungkin itu saja dari saya. Oh, seperti itu. Kembali lagi pada narasumber yang pertama, Saudara Haikal. Saya ingin bertanya, menurut Anda dari penjelasan Saudara Tita tadi, apa perbedaan objek wisata yang ada di Luhut Timur dan di Toraja? Karena setahu saya di Toraja juga seperti yang Anda bilang tadi, yang salah satu yang paling diminati di Luhut Timur itu air terjun. Sedangkan di Toraja pun juga ada banyak air terjun. Coba Anda jelaskan perbedaannya yang ada di Luhut Timur dan di Toraja. Iya, kalau menurut saya tentunya setiap daerah yang ada di Indonesia itu utamanya pada topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai Toraja dan Luhut Timur. Tentunya tempat-tempat ini memiliki keistimewaan dan ketertarikannya sendiri, tetapi kalau menurut saya mungkin kalau dibandingkan Toraja dan Luhut Timur itu tentunya kita menemukan banyak sekali perbedaan, karena kalau di Toraja itu sangat kental dengan kebudayaan dulu, dan juga kalau kita berbicara mengenai air terjun yang ada di Toraja dan di Luhut Timur, seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa kalau di Luhut Timur itu air terjunnya itu cukup tinggi, dan juga ada perbedaan yaitu ketika seseorang wisatawan ingin sampai kepada puncak air terjun tersebut harus melewati anak tangga yang sangat curam dan juga sangat tinggi, dan itu merupakan salah satu tantangan untuk menikmati keindahan alam di air terjun Mata Buntu itu sendiri. Begitu. Pertanyaan yang sama saya berikan kepada narasumber kita yang kedua, Saudara Tita. Tolong jelaskan apa perbedaan objek wisata yang ada di Toraja dan yang ada di Luhut Timur. Ya, jadi perbedaannya yaitu di Toraja itu tempat pemakaman pun bisa dijadikan sebagai objek wisata karena memiliki keunikan tersendiri. Seperti ada dua jenis tempat pemakaman di Toraja, yaitu dimakamkan ke dalam batu maupun ke dalam pohon. Dan di Toraja pun ada ragam patung kayu yang menghiasi bukit makam, dan patung yang dibuat harus menyerupai orang yang sudah meninggal dan jasadnya dimakamkan ke dalam batu maupun ke dalam kayu. Dan untuk pohon. Dan untuk di dalam pohon itu khusus untuk anak kecil yang baru dilahirkan. Dan mungkin pada objek wisata di Luhut Timur itu punya juga keunikan tersendiri. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dan yang terakhir, tolong kepada kedua narasumber saya
untuk memberikan kata-kata ajakan kepada masyarakat untuk ayo datang ke Luhut Timur dan Toraja untuk melihat keindahan objek wisata yang ada di Luhut Timur maupun yang ada di Toraja. Saya berikan kesempatan kepada narasumber kita yang pertama terlebih dahulu, kepada Saudara Haikal, dipersilakan. Ya, buat teman-teman semua dan seluruh masyarakat yang mungkin mendengarkan perbincangan kami saat ini, saya mengajak kita sekalian untuk datang ke Luhut Timur karena pada topik kita saat ini menjelaskan mengenai mata buntu saja, tapi wisata di Luhut Timur itu bukan hanya mata buntu saja, masih banyak sekali wisata yang dapat Anda kunjungi karena di Luhut Timur sangat kaya akan tempat wisata. Terima kasih. Dan kepada narasumber kami yang kedua, diberi kesempatan untuk memberikan kata-kata ajakannya kepada masyarakat untuk datang ke Toraja. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman semua yang mendengarkan perbincangan kami pada malam hari ini untuk datang ke Toraja mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Toraja. Bukan hanya yang sudah saya jelaskan tadi, tapi masih banyak lagi objek wisata lain yang wajib kalian kunjungi karena Toraja memiliki keunikan tersendiri. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber saya yang telah memberikan tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi oleh teman-teman ataupun masyarakat luas yang ada di Indonesia, khususnya untuk objek-objek wisata yang ada di Luhut Timur dan Toraja. Kepada narasumber kami yang pertama, Saudara Haikal, dan yang kedua, Saudari Tita, kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Malam. Selamat malam.